Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wina Purnamasari akan menjelaskan target bungkai hari ini tanggal 17 Oktober 2025. Di sini ada bungkai Yori. Yori artinya itu dari atau daripada atau lebih dari. Maknanya adalah untuk perbandingan. Artinya itu sebenarnya adalah dari, sama seperti penggunaan kara. Tapi bedanya kara ini untuk jarak. Kalau Yori itu untuk sebuah perbandingan. Makna tambahannya itu lebih dari atau daripada. Jadi ini makna tambahan dari Yori. Sebenarnya itu artinya itu cuma dari saja. Di sini contohnya kita lihat Kono densha wa sono densha yori hayai desu. Kereta ini cepat dari kereta itu. Nah, ini yang kita meraih itu sejatinya Yori itu adalah dari. Kalau ingin ditambahkan lebih, menambahi moto saja. Terus di sini ada bungkai kata kerja aktif teimas. Teimas itu artinya sedang. Di sini contohnya tabete imas, sedang makan. Yang sedang ya. Berarti kata kerja, terus ini kata kerja aktif teimas. Ada lagi berarti profesi atau kegiatan yang berulang. Contohnya itu restoran de ryori o sukutte imasu. Membuat masakan di restoran. Ini profesi ya. Tanpa menyebutkan profesinya itu apa. Dari sini, dari artinya ini, profesinya itu adalah seorang koki. Lebih sopan tanpa harus menyebutkan profesinya langsung. Jadi ini tuh lebih sopan. Tanpa harus menyebutkan profesinya itu adalah koki. Terus di sini ada kata kerja pasif teimas dalam keadaan. Maknanya itu dalam keadaan yang sedang berlangsung. Contohnya itu madoga shimarare teimas. Jendelanya dalam keadaan tertutup. Terus di sini ada kata bendaga, kata kerja aktif arimas, artinya itu di atau terdalam keadaan. Sejatinya hanya menyampaikan saja. Berarti ini juga sama. Sejatinya itu hanya menyampaikan saja tanpa adanya aktivitas. Terus di sini adalah doaga akete arimas. Pintunya atau dibuka. Terus di sini ada bungkai lagi. Bungkai bentuk takai, nai, no, mama. Dalam keadaan. Artinya, jika dalam keadaannya pasif, kata keduanya menggunakan takai. Tidak menggunakan bentuk ru atau mas. Jadi walaupun kata kerjanya itu pasif, tetap menggunakan bentuk takai, tidak menggunakan bentuk ru atau mas. Contohnya itu positif takai, mama. Negatif nai, mama. Kata sifat i mama. Kata sifat na mama. Kata benda no mama. Artinya dalam keadaan. Biarkan itu hanya makna tambahan saja. Di buku kan ada biarkan ya, itu hanya makna tambahan saja. Terus di sini ada contohnya, madoga aketa mama nemasta. Tidur dalam keadaan jendelanya terbuka. Tidur dalam keadaan jendelanya terbuka. Terus di sini ada partikel. Partikel tempat D kata benda, O kata kerja aktif. Tempat ni kata benda, Ga kata kerja pasif. Kita jelaskan yang ini dulu.
Kalau kata benda bertemu dengan kata kerja aktif, partikelnya itu O. Partikelnya O. Bila ada tempatnya menggunakan partikel D. Karena apa? Karena sebuah aktivitas itu menggunakan partikel D. Terus di sini kalau ada kata benda bertemu dengan kata kerja pasif, partikelnya Ga. Terus kalau ada tempatnya, partikelnya itu menggunakan ni. Kenapa ni? Karena kata kerjanya itu bukan kata kerja aktif. Terus ini contohnya. Kitsateng de kohi o nomimas. Minum kopi di kafe. Iye ni kagi ga kakarimas. Terkunci di rumah. Terus ada lagi mada artinya itu belum. Kalau bertemu dengan kata kerja negatif, kalau bertemu dengan kata kerja negatif artinya itu belum. Contohnya itu mada tabemasen. Belum makan. Jadi mada kalau bertemu dengan kata kerja negatif, madanya itu artinya itu belum. Terus di sini ada tekara. Tekara itu artinya setelah. Contohnya, gohan o tabe tekara benkyou shimasu. Setelah makan, belajar. Terus di sini ada kata kerja tara. Kalau artinya kalau, setelah, karena, ketika. Bentuk takai tambahi ra. Terus kata sifat i menjadi katara, kata sifat na menjadi dattara. Contohnya itu kita dari bentuk takai dulu. Contohnya itu uchi e kaetara denwa o shimasu. Setelah pulang ke rumah, menelpon. Terus di sini kata sifatnya menjadi sifat id menjadi katara, sifat na menjadi dattara. Kata sifat i katara. Tanoshi, kata sifat i-nya itu dihilangkan. Tanoshi katara, kalau senang. Terus di sini ada kata sifat na-nya menjadi dattara. Bengri dattara, berarti nanya itu tidak ikut. Kalau praktis, jadi gitu. Persamaannya itu seperti kalau to setelah tekara, ta atau de, karena te atau no de atau tara ini atau tame ini ketika seperti toki to tara. Terus di sini ada nai atau zu, sama-sama negatif. Nai artinya itu tidak ada jika pada perubahan kata kerja akan berartikan tidak. Nai itu kan dari kata kerja arimas, jadi artinya itu tidak ada. Jangan sekali menyebut nai itu kalau tanpa kata kerja. Nai-nya ini artinya itu tidak ada. Jangan menyebut tidak. Itu salah ya. Berarti tidak, sama seperti maseng. Contohnya itu arimas, artinya itu nai. Artinya itu tidak ada. Kalau diubah menjadi nai. Kalau ditambahkan kata kerja lain, nai-nya ini diubah menjadi tidak. Terus di sini ada arimas. Kalau diubah ke bentuk zu, arimasnya ini menjadi nasi. Ini bentuk pengecualian ya, sama-sama pengecualian. Terus di sini ada eki. Ada bentuk
si Eki Ukemi. Artinya itu disuruh, dibuat, diizinkan, dibiarkan. Vokal I diubah menjadi vokal A, vokal I diubah menjadi vokal E, saremas menjadi seraremas. Ini vokal E menjadi saseraremas. Kita ke sini dulu. Sebenarnya alasannya itu saremas, tapi diubah atau dileburkan menjadi saremas. Sebenarnya itu asalnya itu ini saseraremas aslinya, tapi dileburkan menjadi saremas. Contohnya toraremas menyuruh ambil. Seraremas disuruh ambil. Jadi itu penjelasannya ya teman-teman. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.